Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wattaba sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara, rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita memuji Allah, bersyukur, menyanjungnya atas karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semikian banyaknya. Dan termasuk di antara nikmat besar adalah ketika seseorang dimudahkan untuk menjalankan amal-amal kebaikan yang Allah ridhoi. Termasuk salah satunya yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang orang-orang yang diberikan hidayah petunjuk untuk menuntut ilmu tidak banyak. Ya, orang yang diberikan hidayah untuk thalabul ilmi tidak banyak. Maka ketika seseorang itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanda-tanda kebaikan sebagaimana hadis muttafaq alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang itu menjadi baik, maka Allah akan fahamkan orang tersebut dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sarana sebab seorang bisa paham dengan agamanya Allah adalah tentu saja dengan mempelajarinya, menuntut ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tentu saja adalah Alkitab, Al-Qur'anul Karim, dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, perkataan para sahabat, demikian juga penjelasan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita. Para bapak ibu saudara rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita tentang masalah, ya, masih berkaitan dengan masalah akhlak, ya. Dan kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu tentang akhlak kedermawanan. Ini sesuatu yang sering kita dapatkan insyaallah. Dermawan dalam bahasa Arab, dalam istilah yang disebutkan oleh para ulama ada cukup beragam. Disebutkan dengan kata al-jud, demikian juga kata al-karam atau as-sakha. Ya, ini secara bahasa adalah yaitu ditul bakhil, lawan dari kebakhilan. Ya, dan diantaranya adalah kata karam misalnya, ini maknanya juga bisa dermawan. Disebutkan oleh para ulama maknanya secara istilah, diantaranya Imam Al-Jurjani yang disebutkan sebagai awal yang mengawali ilmu ma'ani dalam balaghah. Imam Al-Jurjani mengatakan makna karam adalah huwal i'ta'u bisuhulah. Ya, ngei, ya, gampang ngei gitu Pak ya. I'ta' itu ngasih, suhulah dengan begitu mudahnya, memberi dengan begitu mudahnya. Ini dermawan. Demikian juga adalah yang mengatakan Al-Munawi, al-karam ifadatu ma yanbaghi la li ghardin. Itu memberikan faedah, ya, sebagaimana mana mestinya tanpa punya tujuan apapun pada manusia. Ya, ada juga Miskawai mengatakan, ya, karam itu adalah infaqul mal katsir bisuhulah, memberikan harta yang banyak dengan begitu mudahnya, minan nafsi, jadi udah dari dalam jiwanya, fil umuril jalilatil qadr, pada perkara-perkara yang memang, ya, perkara itu punya, ya, kedudukan yang sangat agung. Jadi memberikan derma, infak dan sebagainya. Katsirun nafaq, memberikan banyak manfaat sebagaimana semestinya. Nah, ala kulli hal, kedermawanan merupakan akhlak yang dianjurkan dalam Islam. Ya, sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW mengkaitkan antara kedermawanan ini dengan keimanan pada Allah. Artinya ketika seseorang, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti punya bagian dari kedermawanan, sedikit atau banyak. Ya, semakin dia imannya tambah, maka semakin dermawan. Sebagaimana sabda Nabi, Rasulullah mengatakan, "Wala yastami'u sukhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada." Tidak mungkin yang namanya pelit,
kekikiran dengan keimanan itu bisa gabung dalam hati seorang hamba. Artinya kalau dia beriman mesti nggak mungkin pelit gitu ya. Apalagi semakin tambah imannya, dia akan semakin dermawan. Makanya pribadi yang paling dermawan adalah orang yang paling tinggi imannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau ngasih, bahkan nanti akan ditunjukkan bagaimana beliau memberikan ketika seorang minta 1 ekor domba saja pada Nabi memberikan antara 2 gunung. Wakeh banget tuh Pak. Ewon itu Pak saya dikai. Wong seneng banget no. Ya, itu ya. Nih, karena apa? Semakin keimanannya tinggi. Kita akan lihat juga pada posisi berikutnya. Setelah para nabi itu siddiqin, ya kan? Nabi, kemudian setelah itu derajat di bawahnya adalah para siddiqin. Itu Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Gimana beliau? Juga sama. Ya, begitu dermawannya, mengikuti contoh teladan dari sahabatnya dan juga gurunya itu Rasulullah SAW. Ya, beliau ngasih ketika suatu ketika punya harta, beliau kasihkan bagaimana Pak? Semuanya. Ya, nggak disisakan untuk anak dan istrinya. Tapi ini khusus. Kalau iman seseorang itu sudah sampai derajatnya seperti derajatnya Abu Bakar dan keluarganya, jangan lupa. Dan keluarganya, karena keluarganya ada Ibunda Aisyah, ada Asma, ya, saudaranya Aisyah, ada Umuruman dan sebagainya. Itu keluarganya. Jadi kalau keluarga kita itu dan juga kita imannya sudah seperti Abu Bakar As-Siddiq, boleh kita infakkan semua harta kita. Tapi yang turun ya ojo. Itu ya. Mana dedel duel mungkin. Itu ya. Ya secukupnya. Artinya yang lebih dari yang kita butuhkan. Ya, kita sudah butuh, kita sudah cukup, maka kelebihannya itu diantara infak yang terbaik seperti itu. Ya. Walaupun sesekali kita juga kasih sesuatu yang kita cintai, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian belum sampai pada pada kebaikan yang sempurna, yang hakiki, sampai kalian menginfakkan yang kalian cintai. Ini pada suatu kondisi kita memberikan sesuatu yang kita cintai, ini termasuk diantara derma-derma yang terbaiknya. Ada beberapa macam yang mungkin pernah disampaikan juga ya. Nah, derma dalam kondisi lapang dan sempit merupakan karakter mulia pribadi yang takwa. Jadi ketika seorang itu berderma, jangan dia menunggu kalau sudah kaya. Yoyen sidani kaya, kalau nggak situ terus bicara, rasito to niku. Gitu. Somben aku yang sugih, aku yang derma. Akhirnya kata semuti, meh sugih, rasito mati misalnya, rasito nih. Gitu Pak. Atau baru sebentar lagi infak, wis mati sih, gitu kan. Ya kan, ada orang yang digenapkan sama Allah kayak gitu Pak ya. Genapkan, pertamanya nggak punya, terus bawa meninggal dunia, wah oke. Contohnya sinten Pak, Mbah sinten Surip, Mbah Surip Pak. Terus saya kemutan buatan itu, keliru buatan gue seneng, keselan gendong saja gitu saya. Nah itu awalnya nggak punya kan, terus punya, delok mati, genepin dulu itu sama Allah itu. Jadi kita nggak usah khawatir kalau belum genep ya orang mati, gitu ya. Tapi artinya bagaimana? Artinya ketika kita mau derma, jangan nunggu kita kaya gitu loh. Ya, selama kita ada kelebihan sedikit dari Allah Subhanahu wa taala atau disisihkan, kita insyaallah juga bisa. Ya, orang infak 5.000 bisa enggak, Pak? Ya bisa. Insyaallah bisa. Zaman sekarang kan bisa. Wong bocah cilik sangone 5.000. Ya, kelas 1, kelas 2 SD itu kan sangone njaluk pinten, Pak? 5.000, 10.000, kayak 2.000 ora gelem. Ya, mesti njaluk meneh, mesti enggak. Iki jajan opo, Pak? Iki kan gitu ya. Nah, ini ya. Jadi sifatnya orang yang bertakwa itu dia dalam sarra dharra, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi senang susah, dia juga tetap infak, meskipun nanti tentu kadarnya akan berbeda. Yang lapang ya luwih akeh kan itu. Kalau dalam kondisi sempit ya sudah sesuai dengan kemampuannya. Nah, Allah katakan dalam Al-Qur'an di antara sifatnya orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin, ya, surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang berinfak, bersedekah, termasuk diantaranya, termasuk zakat juga, termasuk yang memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemakmuran sebuah masjid, sebuah lembaga sosial, lembaga pendidikan dan sebagainya, Pak. Ini Allah katakan di sana yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya, dia mereka yang senantiasa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi susah dan senang, lapang dan sempit. Ini berarti di antara
ciri orang bertakwa itu punya akhlak dermawan, kan gitu. Ini yang pertama. Wal kadhiminal ghaidha, dan menahan marahnya. Nahan itu suatu yang berat. Makanya para ulama Syekh Utsaimin mengatakan orang yang bertakwa itu duwe tetep duwe nesu. Mboten kados contohnya kalau orang Jawa itu mengatakan sing ra nesu itu Puntadewa katanya. Iya Pak ya. Ya. Dia bapake jaluk bojone kayak ya ora oleh ngaten niku. Ya toh. Tapi bagaimana ya kan? Tetap punya marah, namun bagaimana ditahan. Ini menunjukkan Pak Syekh Utsaimin mengatakan ini sesuatu yang berat, menahan itu berat. Ya, namun orang yang bertakwa dia tahan marahnya dan tidak dekat-dekat dengan hal yang menjadikan dia marah, tidak segera marah. Maka sifatnya di sini diantaranya akhlaknya orang yang bertakwa itu yang pertama tadi dermawan, yang kedua adalah tahan marah. Dalam istilah yang lain adalah al-hilm, ya, tahan marah. Demikian juga tidak terburu-buru, ya, tidak terburu-buru, namanya anah. Ini dua sifat yang mulia yang hendaknya kita memilikinya. Dan saya yakin kalau semakin usianya bertambah biasanya luwih hilm, sareh panggil lagi, kalau bahasanya itu sareh. Jadi luwih dawa ususe, jembar dadane, gitu Pak, sabar, ora gampang ndang nesu, gitu ya. Itu sifat yang dimiliki orang yang bertakwa. Ya, kalau yang muda ada nggak? Ya ada. Ada bawaannya, ada yang muda dari awal tuh tahan marah dia. Ya, sebagaimana sahabat Nabi namanya Asad bin Abdul Qais. Itu sangat orangnya hilm sekali. Dikasih sama Allah dari awal itu, dari gawan bayi itu orang gerusa-gerusu. Ya, demikian juga tahan marah. Ya, tidak sabar dia. Ya, sehingga ketika kaumnya itu datang kepada Nabi, bareng-bareng gerutuk-gerutuk itu dari kampung gitu Pak ya, pengen ketemu sama Nabi. Mereka begitu sampai kota Madinah dekat Masjid Nabi langsung rupul maupun masjid, pengen ketemu dengan Nabi karena saking senangnya gitu Pak ya. Asad enggak, Asad bin Abdul Qais enggak. Dia bagaimana? Dia ingat ini mau ketemu wong penting kan gitu. Ya, orang yang agung, maka bagaimana? Dia ya pelan-pelan ontoni talek gesek. Kemudian bagaimana klambi ini dibenak gesek, sisiran dulu sampai rapi, dalam kondisi paling rapi. Sementara kaumnya tadi wah ambune macam-macam mungkin gitu ya. Nah kemudian bagaimana ini tenang, Nabi sudah lihat itu dari jauh itu gitu. Kemudian sama Nabi lagi mereka diminta untuk berbaiat, semua langsung mengatakan saya siap ya Rasulullah untuk berbaiat. Ya, bagus ini demikian. Namun kemudian Asad masih tanya pada ini. Khusus Asad ini dia tanya, Asad bin Abdul Qais tanya sama Nabi, ya Rasulullah kami harus berbaiat untuk apa dulu? Jangan-jangan kita nggak mampu gitu loh. Ya, dia mengatakan bagaimana siap nih baiat, ternyata bagaimana baiat pada Nabi Pak ya. Ternyata nggak mampu. Aduh, ternyata tanya dulu, untuk apa dulu ya Rasulullah? Ya, maka kemudian Rasul mengatakan inna fika khoslataini yuhibbuhumullah al-hilmu wal anah. Semuanya pada engkau itu wahai Asad ada dua akhlak yang Allah cintai. Apa itu? Hilm. Ya, tidak tahan marah, ya, kemudian anah, tidak tergesa-gesa, sabar gitu ya. Ini diantara akhlaknya orang bertakwa. Dan juga tentu ini semua tentu bisa dilatih karena akhlak itu sesuatu yang muktasab bisa. Ya, muktasab itu artinya sesuatu yang bisa dilatih. Kalau kita belum punya atau kita masih kaitannya dengan akhlak tadi, ya kita memilikinya cuma baru berapa persen, misalnya 30% dari targetnya, misalnya harusnya 70-80, maka di sana bisa dilatih, ya dilatih. Maka para ulama Al-Ghazali mengatakan kalau akhlak itu tidak bisa diubah sama sekali, tidak bisa dibimbing, maka nggak ada manfaatnya. Orang itu ada nasihat, ada pendidikan agama, pendidikan moral, itu nggak ada manfaatnya. Tapi karena akhlak itu bisa berubah, diluruskan, diatur, dibimbing, maka bagaimana? Maka itulah di sana ada nasihat dan sebagainya. Dan dikasih contoh sama Imam Ghazali, ya jangankan manusia, bahkan anjing sing galak sekalipun dilatih iso dadi ra galak. Betul Pak ya? Ya, demikian juga singa, ono sing singo barang wit cilik diombeni disusokke karo kucing gitu ya. Ya, ternyata bagaimana? Ya iso dadi lulut gitu ya. Ya mungkin gojek yang meletak tenan, tapi hati-hati ini kemudian. Itu ya Pak ya. Wal afina aninas, kemudian memaafkan orang lain. Nah, ini kemarin sudah akhlak pemaaf juga. Ini diantara wataknya ini. Jadi akhlaknya orang yang takwa itu
ya dermawan, kemudian hilm dan marah, kemudian termasuk yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Nah, ini jadi ketika infak bersedekah dia dermawannya dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit ya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain dalam Al-Baqarah 274, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan-nahar, di malam dan siang hari. Jadi berinfak bersedekah bisa pagi, siang, sore, malam. Ya, sebagaimana kita sering dengar ada Zainal Abidin, yaitu cicit dari Rasulullah SAW, dia berinfak bersedekah kepada fakir miskin di malam hari. Nah, dan tidak cuma itu, ada juga yang lainnya, para ulama zaman dulu, orang-orang soleh, mereka berderma di malam hari. Ya, ketika orang-orang sudah pada tidur, mereka mengasih secara langsung, namun tidak diketahui. Namun kalau hari ini mungkin itu bisa kita lakukan ya tanpa orang lain juga tahu, tentu tidak seperti zaman dulu. Nah, zaman sekarang mungkin bisa dengan rekening dan sebagainya, Pak ya. Ya, itu malam hari pun juga bisa. Sirron wa alaniyah, baik dia itu sir, sembunyi-sembunyi, atau alaniyah, terang-terangan. Karena infak itu dua-duanya, ya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dua-duanya boleh. Ya, intubdu shadaqatikum fa ni'ma hi, kata Allah. Jika kalian itu menginfakkan harta kalian dengan terang-terangan, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan kalau kalian berikan dalam kondisi sembunyi-sembunyi pada orang-orang fakir, maka ini lebih baik. Nah, ala kulli hal kita lihat, apalagi lihat maslahatnya nanti, ya, yang terang-terangan pun kadang-kadang bisa lebih baik dibanding yang sembunyi-sembunyi kalau di sana ada maslahat yang lebih besar. Misalnya apa? Memberikan contoh ya kepada orang lain, atau menjadikan orang lain kemudian ikut. Sebagaimana hadisnya Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, orang yang mencontohkan, barang siapa mencontohkan sebuah amal yang baik kemudian orang pada ikuti, maka dia dapat ganjaran dari orang yang mengikutinya, ya, tanpa mengurangi ganjaran orang yang mengikutinya. Ini kelihatan enggak? Ya kelihatan, nampak. Sehingga boleh, nggak masalah gitu ya. Termasuk juga kepada anak-anak kita, mungkin kadang-kadang kita tunjukkan, anak, yuk ikut ayah, nah ikut abi, ikut abah dan sebagainya. Kita ajak ngasih kepada seorang yang membutuhkannya. Kasihan dia itu, dia kondisinya di bawah kita. Kita kalau punya, kamu besok kalau punya, jangan lupa juga ingat pada orang-orang yang tidak mampu ngasih pertolongan sama mereka. Loh, ini contoh, anak kita tahu itu. Ya. Nah, kenapa di sana lebih baik? Karena apa? Sebagai untuk mendidik anak-anak kita, gitu Pak ya. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka yang infak siang malam, sembunyi terang-terangan, maka bagi mereka ajruhum inda rabbihim, ganjarannya di situan mereka rasa khawatir. Ya, mesti akan dapat ganjarannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan pada mereka, wala hum yahzanun, demikian juga mereka tidak bersedih hati. Ini ayat ini seperti ayat wali nih, Pak. Walinya Allah. Walinya Allah itu bagaimana Allah katakan? Ya, inna waliyallah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan, enggak ada rasa sedih hati. Ini ayat ini juga ternyata bagi orang yang berinfak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, Allah pun juga katakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak mendapatkan ketakutan dan sedih hati. Makanya juga di antara faedahnya nanti akan disebutkan bagaimana Qayyim mengatakan orang yang berderma, orang yang bersedekah itu diantara manfaatnya dia akan mencegah bencana dari diri kita, keluarga kita. Nanti kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Qayyim pada yang akhir. Nah, demikian juga kita lihat bagaimana keinginan orang yang menjadi dermawan, berderma, bersedekah itu sampai orang yang mau meninggal dunia pun, ya, kalau bisa diundurkan kematiannya, ajalnya, maka yang dia lakukan pertama kali justru apa, Pak? Pengen apa? Sedekah, bukan pengen dolan, pengen healing, bukan, atau pengen kulineran di mana, bukan. Namun pengennya apa? Pengennya sedekah justru. Ya, Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya, dan infakkanlah dari sebagian dari yang kami rizkikan. Ingat itu sebagai hal yang harus kita yakini dulu, bahwa apa yang kita infakkan, ya, itu Allah katakan mimma razaqnakum,
dari apa yang kami rizkikan. Jadi rezekinya awake itu yang Allah ngasih, yang ngasih Allah kan gitu. Ya, sehingga dengan itu kita menghindarkan diri kita dari sifat ujub, bahwasanya itu semuanya dari Allah. Kita cuma dititipi aja, dan alhamdulillah dititipi kan gitu. Ya. Mimma razaqnakum min qabli, ya, infakkan apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum min qabli ayati ahadukumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, baru kemudian dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, ya seandainya engkau tunda barang sebentar saja, ya, ila ajalin qarib, sebentar aja, udah sebentar gitu ya. Fa asaddaqu wa aku minas sholihin, ya maka saya akan bersedekah, benar-benar saya akan sedekah. Wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Ini yang iso, tapi kan nggak bisa. Nah makanya sekali lagi Pak, jadi kalau orang sudah mati itu ya pengennya beramal soleh kalau bisa kembali kan gitu, ya kan? Sebagaimana ayat yang lain juga yang Allah katakan bagaimana Rabbirji'un la'alli amalu sholihan fima taraktu, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia supaya apa? Saya bisa amalu sholihan, beramal soleh yang dulu saya tidak kerjakan atau saya tinggalkan gitu. Nah, artinya kan nggak bisa apa-apa lagi tuh, ya artinya kalau dia bisa ngelewati barzah itu, maka yang dia lakukan, dia akan beramal soleh termasuk bersedekah tadi, bukan malah medeni wong kan gitu, ya Pak, betul Pak ya, yang sering saya sampaikan gitu kan, sehingga tidak ada sekali lagi ya yang namanya arwah gentayangan gara-gara kecelakaan, arwah yang diterima sama Allah, ini gentayangan itu wangger bengi rewok-rewok rambutnya orang sisiran banget ya, ono bolongane ning gegere, arwahnya belum diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu arwah itu kalau dia bisa keluar dari barzah, dia pengennya beramal soleh, kok malah medeni, kan malah dolim ini, betul kan? Malah nambah itu sone kan gitu ya. Maka sekali lagi bagaimana ini tidak ada. Jadi arwah gentayang ini ora ono. Sing ono ya bangsa jin lah sing mimbo-mimbo jadi ya sing ono apa niku? Sing medeni. Nah, sekali lagi ini tidak terlalu membahayakan, tidak terlalu ngefek sama kita. Sing ngefek itu apa Pak? Sing ngefek itu yang bising-bisikkan justru kan gitu kan. Sing ngajak-ajak itu lah itu ngajak wis Selasa. Salat ngopo ngaji bareng ngopo. Ngomah enak turu. Ya, ngopi turu ning omah. Ning kono ngeteh ya padha ning kene yo ngeteh gitu. Nah, itu sing bising-bisik itu yang malah yang punya efek sama kita kan itu. Yang gor medeni kan paling pisan pindho tok gitu ya. Yang raweti yo dhewe sing wedi genten gitu kan. Karena sekali lagi yang namanya jin itu para ulama mengatakan takutnya jin sama kita itu lebih dibandingkan takut kita sama jin. Makanya kan ratau ngetok kan. Sing ngetok paling siji loro, sing dibeteni siji loro to, Pak. Betul Pak ya? Ora kabeh jejal teko rene, malah wedi dhewe kan dia mesti. Gitu ya. Nah, itu ya para ulama mengatakan di takutnya jin pada kita itu lebih dibandingkan takut kita pada mereka, gitu ya. Nah, ini jadi ini tadi ya, ini menunjukkan pentingnya berderma sampai orang mau meninggal dunia pun kalau dia bisa ditunda sebarang sebentar, maka yang dia lakukan adalah apa? Berderma, bersedekah. Nah, kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW mengatakan thalathatun uqsimu alaihinna. Ini penting banget sampai Nabi bersumpah. 3 hal kata Nabi yang saya bersumpah atasnya. Wa uhaddithukum haditsan fahfadhu. Dan saya sampaikan satu hadis pada kalian dihafalke, kata Nabi demikian. Qala ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tidaklah harta seorang itu berkurang, ya harta seorang hamba tidaklah berkurang karena sedekahnya, menunjukkan bahwa mengatakan ini berkahnya dari sedekah. Ya kan kurang, makanya biasanya orang yang sedekah itu somben meneh sedekah meneh. Ya. Bukan enggak entek kan itu kan. Besok lagi kayak gitu lagi. Semakin sering nanti. Ya, semakin sering tambah lagi. Allah bukakan aja. Ini menunjukkan apa? Berkahnya dari sedekah itu. Ini yang pertama. Wala dzulima 'abdun madlamatan fasabaru 'alaiha illa zadallahu izzan. Ya, tidaklah seorang hamba itu dizalimi, dianiaya sama orang lain, fasabaru, kemudian dia bersabar, ya, illa zadahullah izzan, kecuali Allah tambahkan kepadanya itu kemuliaan. Jadi mulia, kalau sabar mulia. Apalagi orangnya minta maaf, sudah dimaafin kan gitu ya. Ya, yang pernah saya sampaikan ya para ulama sampai seperti itu Pak ya. Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah. Bagaimana Ibnu Taimiyah itu di fitnah sama para ulama yang tidak suka sama beliau. Ya, tidak suka sama beliau, Pak. Ya, ada sedikit perbedaan pendapat, nggak suka, diwadulke sama penguasa waktu itu sampai dipenjara berulang-ulang. Namun beliau bagaimana tetap itu, ya
Ketika orang menjelek-jelekan ulama yang memfitnah beliau nggak suka. Ya. Dan bahkan bagaimana ditunjukkan ini walaupun mereka seperti itu sama saya, mereka punya jasa banyak itu sama kaum muslimin. Ya, punya jasa banyak sama kaum muslimin. Yang ngajari sholat, ngajari macam-macam kan. Nah, ini sampai beliau nggak lupakan. Ya. Nah, ini demikian juga para ulama yang lain ini menunjukkan bagaimana kelapangan hati mereka dan betul-betul mulianya mereka saat bersabar ketika dizalimi. Wala fataha 'abdun babal mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang itu dibukakan atau membuka seorang hamba itu satu pintu minta-minta sama orang lain. Jaluk-jaluk. Ya, saat ini Pak ngemis nggih Pak nggih. Dia minta sama orang lain, krido lumayan asto nggih Pak nggih. Pekerjaannya membalikkan tangan jaluk-jaluk karo wong liya. Satu aja dia buka pintu itu. Ya. Disebutkan sama Nabi illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah bukakan satu pintu kefakiran. Dewe mesti biasane wis jaluk kayak gitu. Kok sampai minta-minta padahal dia enggak butuh, enggak terlalu butuh banget. Ya. Tidak terdesak maksudnya. Ya, bukan darurat dia minta sama orang lain, maka bagaimana dibukakan satu pintu kefakiran. Makanya orang-orang yang minta-minta itu para sekalian sing krido lumayan aston iku Pak nggih, walaupun hasilnya sehari luwih akeh timbang pegawai negeri Pak. Nggih. Kadang bagaimana? Kadang di antara mereka sebagian ada yang satu harinya untuk 100.000. Pegawai negeri wonten mboten niku semonten Pak. Sing anyaran. Wonten mboten Pak? Sebulan 15 juta lho niku Pak. Nggih, wonten mboten niku. Ya, itu lagi sepi Pak. Itu lagi sepi semonten ya. Tapi bagaimana? Dewe kan kudune dikumpul kayak gitu, wes tenang-tenang tau mboten. Terus mboten harusnya kayak gitu ya, berapa hari sudah cukup. Ternyata bagaimana? Jalan kan terus itu, nggak pernah berhenti kan. Makanya para bapak mungkin yang di Satpol PP dan sebagainya biasanya ngereti wong kayak gitu, ya dididik di apa Pak? Dinas sosial kayak. Dinas sosial dididik, dikasih keterampilan jahit macam-macam. Kira-kira bagaimana? Sudah selesai gimana Pak? Bayar lagi. Kenapa? Dia sudah buka itu pintu kefakiran gitu loh. Jadi walaupun dia udah mungkin banyak, mau duit sak karung Pak, dia jalur terus gitu loh. Karena apa? Dia sudah buka, semakin dia tambah dibuka lagi pintu fakir. Kok kurang terus gitu loh. Ini yang kita harus waspadai. Jadi keluarnya memang dididik oleh Islam itu menjadi yang mandiri. Kemudian juga kita bekerja. Ya, kita meras keringat kita sendiri meskipun hasilnya ora spiro. Ya, tapi itu mulia untuk kita kan demikian. Kemudian juga Rasul mengatakan wa hadithukum haditsan fahfaduhu faqala innamad dunya li arba'in nafarin. Ya, kemudian Rasul mengatakan saya berikan kepada kalian satu hadis, ya, camkanlah, hafalkanlah. Faqala innamad dunya li arba'in nafarin, li arba'ati nafarin. Sungguhnya dunia itu hanyalah dunia itu untuk 4 orang saja. Dunia ini saat KPKP ini kanggo patang wong mawon. 4 orang saja. Siapa itu? Yang pertama, abdin razaqallahu malan wa ilman. Fa huwa yattaqi rabbahu fihi wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi afdhalil manazil. Rasul mengatakan hamba yang pertama ini sing kedudukannya paling istimewa, paling tinggi nih. Itu siapa? Seorang hamba yang Allah beri rizki berupa harta dan ilmu. Ya, 2 ini Pak komplit nih. Berarti ilmu itu juga rezeki. Terus kalau panjang sami saged dugi wonten majelis zikir, majelis ilmu, majelis pengawasan, ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki yang tidak ada ya kerugian di sana, tidak habis, tidak bisa dicuri sama orang lain. Ya, dan juga ini yang harus kita wariskan juga untuk anak-anak kita. Ya, diwariskan ilmu, diwariskan kepintaran dan sebagainya, karena ini yang tidak akan menjadikan mereka rebutan nanti. Betul Pak ya? Ada nggak orang rebutan ilmu Pak? Ora biasanya wis kowe malah kayak gitu Pak. Ya, tapi kalau harta kadang-kadang menjadi apa Pak? Rebutan. Ya, banyak itu. Namun kalau ilmu diwariskan mungkin rebutan, biar rebutan saja. Gitu Pak ya. Nah, yang pertama tadi, jadi orang diberi sama Allah 2 rezeki, 1 rezeki harta dan juga ilmu, masya Allah, komplit. Wa huwa yattaqi rabbahu fihi, dan kemudian dia bertakwa pada Allah dengan harta tadi. Takwa pada Allah dengan hartanya yang boleh dari jalur yang benar, yang halal, yang baik.
dibelanjakan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya untuk hal yang baik, ya untuk yang mubah, tidak boleh berlebihan. Wa yasilu fi rahimah, dan juga kemudian dia sambung kekerabatannya dengan hartanya. Karena harta itu bisa punya fungsi yang istimewa dalam menyambung kerabatan yang tidak bisa disambung dengan yang lainnya. Ya, sehingga ketika orang dititipi sama Allah harta, gunakan itu untuk menyambung silaturahminya. Cedak ke sedulure luwih raket. Ya, yang sedulure ya kekurangan ya bicarane dibantu, ya dikasih pekerjaan dan sebagainya, gitu ya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia tahu dalam harta tadi itu ada hak Allah yang harus dia tunaikan. Ada di antara hartanya yang dia miliki itu ada hak Allah, maksudnya kaitannya dengan ya yang harus ditunaikan, kayak dengan fakir miskin dan sebagainya. Fahada, kata Nabi, fahada bi afdhalil manazil, maka ini adalah ya kedudukan yang paling utama. Yani soniki nggih kula panjenengan sami. Ya kita belajar, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga titipi kita dengan harta sehingga bisa ya diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah. Ini kedudukan yang terbaiknya. Yang kedua, wa abdin razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua adalah hamba yang Allah beri rezeki ilmu saja, dikai ilmu. Yang belanjake bondoki yang kene ya. Ini sebagiannya kayak gini. Ini ada hanya fakir miskin, ada hanya ibnu sabil dan sebagainya. Ya, dibelanjakan di jalan Allah, bantu perjuangan dakwah dan sebagainya, makmurkan masjid dan sebagainya. Dia tahu itu ilmunya. Ya. Walam yarzuqhu malan, Allah Subhanahu wa taala tidak ngasih sama dia rezeki berupa harta, ora akeh bondone. Ya, bondone mboten akeh cukup kanggo dhewe tok misalnya. Ya, atau mungkin kelebihan sedikit sekali ya. Fa huwa shadiqun niyah, tapi bagaimana? Maka dia kemudian punya niatan yang benar, niatannya lempeng. Duwe ilmu niatane lempeng lurus. Yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan, kalau saya itu punya harta, berarti lau di sini boleh. Ini cita-cita nggih. Cita-cita dia. Ndek krentek aku yen duwe bondo aku ya kaya si fulan kae. La amil tumi amali fulan, saya akan beramal, pasti saya akan beramal seperti amalnya si fulan sing nomor 1 wae. Nggih. Berinfak jalan Allah, dia sambung silaturahmi, dia tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lakukan itu juga. Masya Allah Pak ya. Ya, kita mungkin pernah dengar ya kisahnya siapa? Saya Sulaiman Ar-Rajihi, mungkin dulu pernah saya sampaikan Pak ya. Dah belum Pak? Belum ya. Itu yang pemilik bank syariah terbesar di dunia. Itu Bank Rajihi di Saudi Arabia. Itu bank syariah yang terbesar di dunia. Dia di tahun 2011 itu sudah punya kekayaan hampir 150 triliun kalau nggak salah. Itu hampir 110 triliun lebih setelah dikasihkan sebagian untuk anak-anaknya Pak ya. Itu diinfakkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. 100 triliun punjul. Masya Allah itu. Itu saya Sulaiman Rajihi. Udah meninggal dunia ya. Jadi orang miskin pertama, orang enggak punya juga itu Pak. Nah itu ya. Jadi ketika seorang itu punya ilmu, dia punya harta, dia punya niatan. Aku yang duwe bondo koyo si kae. Si fulan kae sing dia infak ke jalan Allah. Dia tahu haknya Allah Subhanahu wa taala pada harta tadi. Dia sambung kerabatannya dengan harta tadi. Saya ingin seperti itu. Saya cita-cita seperti itu. Ya. Maka bagaimana? Fa huwa bi niyyati fa ajruhu masawa. Maka kata Nabi, maka orang itu yang kedua tadi dengan niatnya dia punya ganjaran yang sama dengan orang yang pertama. Awake dhewe ngaten niku, Pak. Diniati sing apik-apik. Ya, niati yang baik. Ya, meskipun kadang-kadang orang itu udah berniat baik, pas tenanan dikai sama Allah ya lali. Wonten mboten? Wonten nggih. Tapi paling tidak ya kita punya niatan dulu dari awal, kita niat seperti itu. Ya, punya niatan seperti itu yang Rasul mengatakan ganjarannya itu bodoh dengan niatannya. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan seorang hamba muslim itu dia bisa mendapatkan manazil, kedudukan yang tinggi si Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya dulu, dengan hatinya, sebelum dengan amalnya. Ya, maka hendaknya setiap kita punya niatan-niatan yang baik. Aku pengen ini. Ini sing cedak, paling cedak duwe niatan awake dhewe sesuk tanggal 10 Muharram kita berpuasa Asyura. Karo tanggal pinten nih, Pak? Tanggal 9, ya tanggal 9 ora ya tanggal 11. Syukur iso 9 10 11. Nah, itu ya. Itu yang lebih baik lagi. Minimalnya ya 10, yang 10 ora ya ora ono minimal berarti. Ya, kita udah niatan dulu. Ibu-ibu juga demikian, Bu. Jadi ibu kalau dia setiap tahun dulu sudah melaksanakan juga, sekarang udah niatan juga. Qadarullah
nanti pas nggarap sari misalnya, insya Allah sudah dapat ganjaran sempurna itu. Dikodok saat boten sah ini namanya Asyura ini cuma adanya tanggal 10 Muharram tok rasa dikodok. Tapi niatan. Ya, dengan niatan itu dulu. Nggih, mungkin putra wayah nggih keluarga dikabari sesuk aja lali tanggal 10 Muharram poso bareng-bareng sak keluarga. Sahur bukone bareng-bareng. Ra ketom biasane kadang-kadang bapak-bapak malah bukone njogo. Nggih, tapi bareng-bareng nggih. Jadi bisa diniati seperti itu. Nanti kalau misalnya ada halangan qadar Allah misalnya, tapi kita garap enggak demikian ya. Loro aja boleh. Atau qadar Allah kudu safar tebih. Nggih, safarnya cukup berat misalnya, panjang enggak puasa pun sudah dapat ganjaran orang yang berpuasa dengan sempurna. Ini pentingnya banyak-banyak niatan yang baik-baik. Kemudian yang berikutnya orang ketiga wa abdin razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ya, yang ketiga adalah hamba yang dikasih sama Allah rezeki berupa harta, namun tidak kasih sama Allah rezeki ilmu. Akeh niki. Nggih, bondone akeh tapi nanti ilmu bablas. Ya, yukhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, tintekke bondone tanpa bimbingan ilmu. La yattaqi fi rabbah, tidak takwa pada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan hartanya. Wa la yasil fihi rahimah, tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya. Bahkan kadang-kadang karo sedulure begitu sugih, begitu di bondo lali. Oke tok ora karo sedulure ketok kere ora kenal. Gitu. Sopo kowe kere dudu sedulurku. Masyaallah. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada gak kayak gini, Pak? Ya ono. Ya, dunia ini penuh dengan cerita wae, Pak nggih. Ya, awake dhewe sedang nulis cerita kita masing-masing juga. Maka kita tulis cerita yang baik-baik begitu kita sendiri, Pak ya. Ya. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa, dia enggak tahu untuk Allah Subhanahu wa taala ada haknya, untuk fakir miskin, ada anak yatim, ada zakatnya, ada sedekahnya. Ya, ada mungkin dia wakaf dan sebagainya, ra ngerti. Ya, dibelanjakan untuk seneng-seneng dong. Ya, untuk apa? Untuk hawa nafsunya. Ya, apa yang diinginkan hawa nafsunya diikuti semuanya. Maka Rasul mengatakan fa huwa bi akhbatil manazil. Maka dia ini dalam kondisi kedudukan yang paling jeleknya. Ya. Kemudian yang keempat ini gitu, cilaka meneh iki, nanti apa-apa elek ngene bagi. Wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan, dan yang keempat adalah seorang hamba yang tidak Allah kasih rezeki harta, rantuwe babar blas ra gablek saya bagi. Iki bagi ra gablek bondo. Wala ilmu, demikian juga ilmu rantuwe. Waduh niki. Bondo rantuwe, ilmu ya rantuwe gitu ya. Orang ibadah karo Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Fa huwa yaqulu, dan dia cuma niatannya karena enggak punya ilmu itu, Pak. Ini penting ngaji niki. Lau anna li malan, kalau seandainya saya itu punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, saya akan beramal seperti ini. Masya Allah, kaya, apa namanya? Apa, Pak? Tua kaya raya gitu ya. Wah, aku kaya ngono kuwi, aku lancar ge ngopo-opo wis apa-apa tak boroki. Nggih. Sing do seneng wedang galak tak boroki tenang wae, macam-macam. Nah, ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, niatane wis elek sih. Nggih. Urung lagi apa jenenge? Durung punya harta itu udah niatannya kayak gitu. Oh, iki mungkin yang punya harta juga luwe ngalang-alai sing duwe bondo pertama mau mungkin malah. Nggih. Buruknya ya. Maka Rasul mengatakan fa huwa bi niyati fa wisruhuma sawa. Maka dia dengan niatannya itu ya dosanya itu sama. Karena harus duwe kentek itu betul-betul ada tekad kuat dalam hatinya. Yo soalnya apa urung kelakon wae niku soalnya. Ya, kalau dia punya harta dia akan gunakan untuk maksiat, medhot atau macam-macam itu. Itu baik. Nah, ini paling sekarang mati Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya dan kita patut bersyukur pada Allah karena kita dihidupkan, dimudahkan untuk hadir di taman-taman surga, taman-taman ilmu, sehingga kita tahu mana hak Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan harta. Niatkan bagi untuk kita dalam diri kita ya, untuk yang baik-baik. Termasuk tadi kita niatkan kalau kita punya harta pun kita inginkan ya berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan hak Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain yang sering kita dengar, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Ini bukan hasad sebenarnya, ya, walaupun Nabi menamakan hasad. Para ulama mengatakan dengan istilah yang lain, yaitu apa? Ghibthah ya Pak ya. Karena apa? Kalau hasad itu adalah kita ingin nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang.
Entah hilangnya itu ke kita atau yang penting hilang gitu loh. Nah, ini nggak boleh. Namun ini tidak, ini sekedar pengen tok saja. La hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang itu. Rajulun ata'allahu malan. Yang pertama, hasad pada orang yang Allah berikan harta, fa huwa yunfiqu minhu ana alaili wa ana anhar. Yang dia berinfak siang dan malam. Nah, ini boleh kita pengen seperti itu maksudnya. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan Al-Qur'an. Nah, ini memang istimewa, ya. Kemudian juga para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat juga mengisahkan tentang dermawannya Rasulullah SAW. Tadi sudah disebutkan, ada ja'a rajulun fa'atahu naman baina jabalain. Ada seorang yang diberi sama Nabi, dikasih derma sama Nabi ketika Nabi punya itu harta dari khumus, juga diantaranya khumus itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Nah, itu dibagi sama Nabi, ada dikasih domba sebanyak antara 2 gunung, itu ya. Ya, ini Masya Allah sampai orangnya, ya, kemudian pulang ke kaumnya dan ajak masyarakatnya untuk masuk Islam. Ya, ini niatannya apa Pak? Orang masuk Islamnya karena harta atau karena ikhlas karena Allah? Kira-kira itu kaumnya, kaumku masuklah Islam, dia bilang itu. Ya kaum, aslimu, dong berbuat Islam. Muhammad saya lagi bagi-bagi pondok. Ya, la yakhsha al-faqah, orang wati miskin ngasih bagi-bagi atau dong berbuat Islam kutuk-kutuk. Niatannya boleh napa niku? Pondok. Angsal mboten ngoten niki. Ya boleh di awal seperti itu. Kita jangan kemudian mengatakan kowe mlebu Islammu gara-gara pondok rasa aku Islam. Mboten salah. Enggak usah, enggak apa-apa. Ya, yang penting nanti dia belajar terus dulu. Belajar, nanti Allah akan karuniakan sedikit demi sedikit keikhlasan. Lebih enggak juga ngaji kayak gitu juga. Ya ngaji boleh apa kowe? Nah, saya gitu ya. Nah, kayak sudah hadir aja. Karena orang hadir mampir ke pengajian itu dia udah dapat diampuni sama Allah juga itu loh. Makanya dulu saya, ya mungkin pernah saya sampaikan, saya dulu kadang ikut kajian di dekat apa itu Mirota kampus itu, di dekat kampus BM itu Pak, pojok itu masjid kuno itu, Masjid Al Hasanah namanya itu yang ngisi namanya Ustaz Umar Budiarko, ya Pak Salim tahu insyaallah ya Salim. Wah itu bagaimana? Itu sing toko macam-macam tuh, tukang becak macam-macam, tukang Pak toko Pak. Kenapa? Itu kan zaman dulu Pak ya. Sebelum Krismon itu kan ya kayak gitu ya. Itu jadi kasih makan tuh Pak. Makannya komplit, wah macam-macam itu. Yang apa namanya yang biayai dan namanya Dr. Fauzi, anaknya putranya Pak Air Fahrudin tuh ya. Pak Air Fahrudin udah rahimahullah, udah meninggal dunia ya. Dokter anestesi itu. Sama berapa dokter kemudian dokter muslim itu. Maju pada datang pada waktu. Ben sakit apa niku? Daharan gitu loh. Tapi enggak masalah gitu. Akhirnya datang terus ngaji itu saja dia. Nah ini Pak, jadi kita nggak usah kemudian terlalu mikirin niatannya orang. Nanti yang penting dia mau berbuat baik, dia mau ngaji, dia ikut masuk Islam dan sebagainya. Ya nanti Allah Subhanahu Wa Taala semoga dengan itu, dengan terus menerus dia datang, dia hadir, dia beramal soleh seperti itu, Allah semoga nanti karuniakan keikhlasan pada orang tadi. Ya kita sendiri pun kayak gitu juga, kita ya yang dipikir-pikir, wah aku seikhlas ya, waduh, masya Allah. Jadi mbah masih salah bodong kan Pak, kita kan berusaha aja kan gitu kan. Nah, jadi demikian Pak ya. Jadi Nabi tidak kemudian melarang orang tadi, susah, masa belum bisa main bergulek bodor, enggak. Udah diajari sama Nabi terus. Hanya mereka bagaimana? Begitu kenal dengan Islam, begitu tahu dengan indahnya ajaran Islam, mereka sendiri pun bagaimana kalau jangankan harta Pak, mereka korbankan nyawa itu siap mereka korbankan. Gitu loh. Itu setelah mereka kenal dengan ajaran Islam, gitu ya. Ini contohnya cukup banyak Pak, Panisya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas berderma, bersedekah banyak utamanya. Ya, ini contoh-contoh dari Nabi juga cukup banyak sebenarnya. Namun karena waktu, ya, saya bacakan sebagian dari keutamaan berderma, bersedekah. Yang jelas dia pertama bukti dari keimanan seseorang. Rasulullah mengatakan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan bukti keimanan. Kenapa bukti, Pak? Bukti keimanan. Iya. Karena kita itu sekali lagi, kita itu secara naluri kita Allah ciptakan dalam diri kita itu senang dengan harta kita yang kita miliki. Sudah tuh. Dia dijaluk uang tanpa ridho, wes ambakno sithik, Pak. Kita itu enggak terima dalam hati kita mesti seperti itu. Betul kan? Ya. Ada rasa iman-imannya kalau untuk ya kita keluarkan tidak kita senang gitu. Namun apa? Ketika seorang kemudian ternyata dia senang, dia cinta dengan harta, dia suka dengan hartanya, kemudian dia kalahkan itu kesukaan dengan hartanya apa?
dalam rangka golek ridhonya Allah dia sedekahkan. Loh ini kan bukti nih berarti bagaimana? Kecintaannya pada akhirat dia kalahkan untuk kecintaan yang lebih lagi. Itu apa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan maka Rasul mengatakan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti nyata. Itu ya. Demikian juga bahwasanya sedekah itu ya merupakan ya penaung kita atau iup-iupan awake dhewe ya naungan seorang hamba nanti di hari kiamat. Ya, kalau ada 7 golongan yang dikasih naungan sama Allah Subhanahu wa taala, maka di sana juga para ulama mengatakan sedekah yang kita keluarkan itu entah itu wujudnya adalah ya harta atau uang dan sebagainya, emas, perak, ya kalau sini rupiah, mungkin dolar, mungkin real, macam-macam, atau makanan atau apapun itu akan menjadi peneduh kita juga. Iyup-iyupan awake dhewe mboten kepanasan di padang mahsyar. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban juga Rasul mengatakan kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Ya, setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya sampai urusannya diputuskan di antara manusia nanti dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar dipayungi terus dengan sedekah kita masing-masing. Nah, jadi sedekah kita itu sebagai payung kita. Ya, di hari kiamat kelak. Demikian juga dia menjadi pereda kemurkaan Allah. Kok Allah sampai murka ngopo? Ya maksiat awake dhewe ora enggak lain. Maksiat besar biasanya. Maksiat kecil juga demikian, hendaknya kita jauhi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengatakan, "Inna shadaqatus sir", sungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tudfi'u ghadaba akan memadamkan kemurkaan Allah. Di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah." Sedekah itu memadamkan kesalahan atau dia itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kama yudfi'ul ma'un naro, sebagaimana air memadamkan api. Sehingga kalau kita misalnya habis berbuat dosa, di samping kita istighfar, tobat pada Allah, ya hendaknya kita juga memperbanyak sedekah. Karena dengan itu semoga Allah ya tidak lagi marah, tidak lagi murka kepada kita. Ya, gitu Pak ya. Dan juga jangan lupa berkahnya sedekah. Terakhir, sedekah itu pasti akan diganti oleh Allah. Makanya Allah mengatakan orang bersedekah itu qardun hasanah, memberikan pinjaman yang baik. Kalau dikasih nama pinjaman kenapa Pak? Kenapa diistilahkan orang berinfak bersedekah itu sebagai qardun hasanan, pinjaman yang baik? Karena apa? Kalau dipinjam itu dikembalikan enggak? Kembalikan. Makanya ketika Allah katakan sedekah itu qardun hasanan, kita istilahnya ngasih pinjaman sama Allah, padahal itu dari kata kita dari Allah juga. Maksudnya ini mesti Allah ganti gitu loh. Yang kedua, ya kita ketika kita disebutkan qardun hasanan, pinjaman yang baik, sementara yang minjam kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya raya, kita akan tenang dengan itu. Enggak mungkin akan disia-siakan. Misalnya ada orang yang pinjam sama kita, seorang yang sangat kaya raya sekali, ya. Kemudian juga bagaimana? Kemudian juga misalnya dermawan. Kemudian ternyata bagaimana ketika mau mengembalikan, ya saat kembalikan ternyata saya pinjam dulu ya, saya betul-betul nggak bawa uang sama sekali. ATM yo ora orang gue bebar belas. Jangan kita percaya betul Pak akan dikembalikan. Percaya mesti dengan betul kan? Nah ini apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah yang pinjam nggak mungkin Allah tidak akan mengembalinya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya raya. Untuk membalas juga gampang gitu ya. Bahkan harta kita pun yang kita sedekahkan pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ini ya bahwasanya ya sedekah yang kita keluarkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, karena juga ini merupakan doa dari malaikat setiap paginya, setiap harinya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berderma, berinfak itu gantinya. Dan ini doa yang makbul insyaallah. Saya kira demikian. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa khudwana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.